kembali di sekolah. Ada program pemerintah sekarang ini Pak, misalkan anak sama sekali tidak pernah sekolah, tapi dia usianya mungkin sudah 10 atau 12 tahun atau 9 tahun sama sekali tidak pernah sekolah, tapi anak ini memiliki pemikiran yang bagus, memiliki kecerdasan yang bagus, bisa diuji, bisa dites. Anak ini bisa langsung masuk kelas 3, masuk kelas 4, tidak masalah, itu bisa dilakukan kerjasama dengan dinas pendidikan. Ada yang terjadi seperti itu. Ini ada program pemerintah seperti itu. Anak yang sama sekali tidak pernah sekolah bisa dilakukan, diuji, dites di sekolah yang bersangkutan, misalnya kalau dia hadir di sekolah, lalu kemudian kita tentukan dia akan bisa dulu di kelas mana, kita masukkan dari Pak, agar program wali kota berdasarkan revolusi pendidikan semua anak harus sekolah, benar-benar kita bisa lakukan cara. Ini tugasnya Bapak itu untuk mendorong komitmen masyarakat yang tadi saya katakan masih rendah perhatiannya terhadap pendidikan, agar dia mampu dan bisa tersaring masuk dan menjadi peserta didik di kelas-kelas yang ada di remaja ini. Berikutnya, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kerjasama yang seperti apa? Mungkin ada donatur dari dunia usaha. Jangan komite sekolah menjaring ikan di kolam sendiri. Ya, paham maksud saya? Komite sekolah tidaklah memiliki tugas selamanya harus menjaring ikan di kolam sendiri. Artinya orang tua harus membantu, memang iya. Nanti Bapak saya bisa juga uraikan sumbangan, bantuan, apalagi bedanya ya, bedanya bantuan dengan sumbangan. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Ini komitmennya, kita harus mendorong masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berikut. Berikutnya, menampung, menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Bapak sebagai perwakilan masyarakat tampung itu. Kan tadi Bapak melakukan kerjasama ya. Ada lagi berikutnya adalah saring aspirasinya mereka, analisa aspirasinya mereka, tuntutannya mereka, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang ada hadir dari masyarakat. Ini yang kita juga perhatikan karena Bapak sudah melakukan itu. Memberikan masukan, pertimbangan, rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan program RAPBS. Ternyata Bapak juga ada di RAPBS. RAPBS itu bisa sempurna kalau ada Bapak kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain. Saya tampilkan nanti Pak, bagaimana Bapak bisa melakukan kontrol, bagaimana Bapak bisa melakukan evaluasi dan seterusnya. Maka Bapak harus memahami 8 standar nasional pendidikan sebagai komite. Silakan Bapak baca-baca itu. 8 standar nasional pendidikan harus dipahami karena kita ingin memberi masukan. Kalau tidak dipahami, bagaimana kita memberi masukan kalau kita tidak pahami apa yang harus hadir di satu sekolah. Kalau itu dipahami, enak kita memberi masukan karena kita ingin terpenuhinya standar itu besar, standar sarana prasarana. Bagaimana dengan kondisi sarana prasarana, ruangan dan sebagainya yang ada di sekolah? Ini beri masukan. Standar ketenagaan. Mungkin ada guru, ada sekolah di pengalaman saya. Ada sekolah mungkin hanya 1 atau 2, 3 orang guru negerinya. Selebihnya itu adalah guru honorer. Istilahnya sekarang laskar pelangi. Bahkan ada guru sukarela. Ini harus menjadi perhatiannya Bapak, beri masukan, usulkan, bersampaikan kepala sekolah, coba mengusul guru negeri dan sebagainya. Cuma sayangnya juga pemerintah saat ini mengangkat guru PNS, CPNS saja dalam 1 tahun paling tinggi ada 20, bahkan kadang tidak ada.
Di Kota Makassar ini Pak persis program pemerintah pusat untuk memberi kesempatan anak-anak lulusan keguruan S1 TGSD yang ada di Kota Makassar paling diberi jatah 20-30 dalam 1 tahun. Bahkan pernah biasa dalam 1 tahun tidak ada. Sementara orang pensiun di Makassar ini Pak, yang pensiun yang terangkat di zamannya saya, di zamannya kita semua ini, yang ini masih muda-muda, beliau Pak Kadin, Pak Cakon juga, beliau ini Pak sering dipanggil Pak Cakon. Yang lebih akrab kita kalau panggil Pak Cakon, karena beliau memang ada Cakon itu, panggilan Cak itu adalah panggilan kehormatan ya, panggilan kehormatan Cakon. Di zamannya saya itu kan masa-masa impres Pak, bukan jelek, masa-masa impres diangkat maksud saya, bukan apa yang dikatakan oleh masa-masa impres itu diangkat. Saat ini sudah memasuki semua era menjelang atau sudah pensiun. Ada sekitar 100 paling tidak, ini Pak Kadin nanti tahu persis, 75 orang dalam 1 tahun guru SD dan SMP pensiun. Sementara jatah kuota untuk pengangkatan CPNS Kota Makassar paling ada 20-30 dalam 1 tahun. Ini persoalan. Tugasnya Bapak selaku komite untuk menghadirkan guru-guru yang berkualitas. Kenapa mereka itu yang hanya kepala sekolahnya saja dalam satu sekolah adalah PNS? Kadang Pak ada begitu dulu ya, saya tahu sekarang. Dulu ada hanya kepala sekolah saya PNS. Maka dorong mereka bagaimana yang honor-honor itu bisa diangkat menjadi CPNS atau paling tidak P3K, agar mereka lebih konsen lagi terhadap tugas-tugasnya dengan tidak mengandalkan dana bos yang bisa hanya memberi upah paling berkisar 300-500 ribu dalam 1 tahun, dalam 1 bulan. Ini miris Pak pendidikan kita. Banyak begitu, banyak. Mungkin di sekolah ini ada begitu, 500, dihargai 500 ribu per bulan. Sabun saja, kasihan, transportnya saja sudah berapa. Itu. Berikutnya, jadi Bapak terlibat di RPDS Pak ya, harus mendorong orang tua masyarakat berpartisipasi. Ini sekolah tidaklah harus gratis. Saya sampaikan Pak ya, kita urai dulu bos bantuan operasional sekolah. Kalau dia bantuan artinya mencukupi apa yang ada, atau paling tidak bantuan itu adalah membantu sekolah. Artinya bantuan itu tidak cukup, masih perlu tambahan. Maka Bapak bisa melakukan penggalangan dana, walaupun dilarang oleh Indonesia, dilarang oleh pemerintah sekarang karena sudah gratis, dilarang oleh. Tapi gaun gratis tidak boleh disampaikan. Karena siapa tahu Bapak selaku komite mampu melakukan dana secara secara tidak semuanya, maksud saya tidak secara umum dari semua orang tua harus menyumbang. Nah, itu bukan sumbangan namanya. Karena sumbangan itu adalah yang dilakukan dengan tidak mengikat jumlah, tidak mengikat waktu, kapan dia harus memberikan sumbangan, kapan saja dia mau, ini baru sumbangan. Boleh saja kalau ada orang tua ingin mengkontribusikan dananya untuk sekolah secara tidak terikat, tidak mengikat waktu, tidak mengikat jumlah, ini sumbangan. Kalau sudah ditentukan jumlahnya berapa, semua orang tua membayar seperti itu, dibayarnya harus tanggal sekian terakhir dan sebagainya. Ini bukan sumbangan. Ini bukan sumbangan, ini sudah pungli ini. Silakan lakukan penggalangan dana dengan tidak mengikat kalau ada orang tua mau. Dan sekali lagi, jangan hanya yang ada di orang tua, juga Bapak Ibu bisa melakukan lobby-lobby dengan dunia usaha, dunia industri yang bisa memberikan bantuannya kepada sekolah. Itu yang Bapak bisa lakukan.
Kalau ini yang terakhir, melakukan evaluasi pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan sekolah. Itu evaluasi yang Bapak bisa lakukan, pengawasan yang Bapak bisa lakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah itu. Semua terkait dengan tugasnya Bapak tadi itu yang ini SOJ agency, supporting agency, dan controlling agency serta mediator agency. Itu yang Bapak bisa lakukan di sekolah. Perannya kita, kalau saya tidak usah bahas semua ini Pak, karena ada Pak Kabir nanti. Kalau saya membahas semua ini panjang sekali waktunya. Nanti kita share sebentar, karena ini kita hanya ingin mengetahui seperti apa kejadian di sekolah. Kita sharing di sini Pak. Nanti Bapak bisa bertanya, bisa mengungkapkan unek-uneknya seperti apa yang terjadi di sekitarnya Bapak di sekolah masing-masing. Lalu kita sharing untuk menyampaikan informasi. Kalau saya bahas ini terlalu panjang Bapak dan Ibu sekalian. Fungsi komite sekolah juga kurang lebih sama. Komite sekolah itu menjalankan perannya mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat, melakukan kerjasama, kemudian menampung, menganalisis aspirasi. Saya kira kurang lebih sama. Ini perbedaan bantuan tadi saya sudah jelaskan, saya langkah-langkah saja. Saya sudah jelaskan bantuan itu, sumbangan itu tidak terikat waktu dan jumlahnya dan sebagainya. Kalau dia adalah bersifat wajib mengikat, itu bukan lagi sumbangan namanya. Jadi kalau berdasarkan pengertian di sini, ini perbedaan antara bantuan, sumbangan, pungutan dapat disederhanakan. Bantuan bersifat kesepakatan para pihak, sumbangan bersifat sukarela dan tidak mengikat. Sedangkan pungutan itu sifatnya wajib, mengikat jumlah dan waktunya yang ditentukan. Berapa jumlahnya, kapan waktunya dibayar, itu artinya sudah pungutan. Tapi kalau dia bantuan, maka pungutannya dapat disederhanakan, bantuannya bersifat kesepakatan para pihak. Lalu kalau yang sumbangan adalah sukarela, tidak mengikat jumlah dan waktunya kapan dibayarkan. Ini tadi yang saya katakan, 8 standar nasional pendidikan. Ini yang Bapak baca-baca di rumah, cari di Google. 8 standar nasional pendidikan atau bisa konkret, nanti dicari proyeknya seperti apa itu 8 standar nasional pendidikan, baik standar kompetensi jurusannya, standar isi, standar prosesnya, standar pendidik dan tenaga kependidikannya, standar sarana prasarana, standar pengelolaan pembiayaan, sampai pada standar pembiayaan pendidikan. Dipahami ini supaya Bapak memudahkan Bapak untuk bisa mengontrol, mengawasi pengelolaan pendidikan yang ada di masing-masing sekolah. Tidak usah saya bahas yang ini juga tidak usah komitmennya Bapak seperti apa. Ini juga bisa dibaca-baca. Ini tadi kalau itu pungutan, contoh-contohnya itu, ciri-cirinya itu, jenis-jenisnya itu. Misalkan biaya formulir pendaftaran, ada map, ada formulir di dalamnya, lalu dikasih bayar 200 misalnya, itu sudah pungutan namanya. Ini sering terjadi ya, khususnya di SMP. Kemudian ada sumbangan siswa baru misalnya, adakan dengan alasan pembelian apa begitu bangku dan sebagainya, lalu kemudian ada biaya seragam sekolah boleh ada, tetapi tidak boleh dipungut secara langsung oleh sekolah. Biarkan anak membelinya tentukan saja seragamnya seperti ini. Lalu kadang ada LKS, pembayaran dan sebagainya. Ini juga pembayaran saya membahas Pak. Pemerintah sudah menghitung berdasarkan alokasi waktu jam mengajar dengan materi yang diajarkan dalam satu sesi. Ini soal pembayaran ya. Saya ulangi, pemerintah sudah berhitung jumlah jam efektif mengajar dalam satu sesi pembelajaran terhadap materi yang diajarkan
dan itu bisa tuntas berdasarkan alokasi yang ada. Sehingga hanya beberapa orang saja yang mungkin agak terlambat menerima, itulah baru dilakukan pembayaran di beberapa orang itu. Sehingga kalau ini jalan, maka les secara khusus di sekolah tidak boleh dilakukan. Karena ini sudah dihitung Pak. Kecuali kalau mau di rumah untuk menambah anak-anak siap sukarela yang mau, silakan, tapi jangan di sekolah. Selama ini kan banyak les pelajaran matematika misalnya, sehingga guru juga dalam mengajarnya acuh tak acuh saja, bukan acuh tak acuh ya, guru dalam mengajarnya tidak maksimal agar anak banyak yang ikut les. Ini yang paling tidak benar Bapak Ibu ya. Ini harus dikontrol, karena tadi sudah dihitung alokasi jam mengajar dalam satu sesi pembelajaran harus tuntas. Kalau toh ada anak yang terlambat dalam menerima pelajaran, itu hanya 1-2 orang atau beberapa orang, itulah yang dilakukan pengayaan. Sehingga dengan demikian maka les di sekolah tidak perlu ada. Banyak sekolah melakukan les, kumpul anak di sore hari dan sebagainya, itu tidak boleh. Kalau ada di rumah lain persoalan, tidak boleh Pak, karena itu sudah diatur. Pengayaan ada untuk mereka yang memang agak terlambat, karena anak kita itu beragam dalam menangkap pembelajaran. Biaya buku paket juga tidak boleh, tambahan jelas tidak boleh, praktikum dan ekstra kurikuler kecuali SMK. Saya kira begitu Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf saya banyak langkai saja karena ada Pak Kabit. Pak Kabit saya berharap ini lebih banyak dia akan uraikan, terkait dengan tugasnya kita, bukan hanya masalah politik tapi yang lain, karena beliau ada di bidang pendidikan dasar yang benar-benar memahami betul apa yang ada di TK, SD maupun di SMP. Saya kira demikian Pak dari saya, nanti kita share semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mahmud yang telah membawakan materinya. Paling tidak kalau saya dengar ada 3 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah komite sekolah mesti terlibat di dalam rancangan belanja sekolah. Yang kedua, komite sekolah juga mesti memahami tentang dana bos. Yang ketiga, disebut sumbangan Pak ya. Sumbangan sukarela. Itu yang saya paling hafal mati dari materinya Bapak tadi. Saya kira Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya, tahan dulu biar sekaligus kita dengarkan Pak Guntur selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dari Disdik Kota Makassar. Setelah itu baru kita buka sesi tanya jawab. Baik, dengan hormat saya persilakan kepada Pak Guntur untuk membawakan materinya. Terima kasih Pak Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak berdiri. Saya mohon izin berdiri karena katanya kalau masih muda orang harus selalu berdiri. Kalau tadi ayahanda dimaklumi kan. Tapi kami salut ayahanda ini mantan kepala dinas di zamannya di eranya. Tapi sampai sekarang masih alhamdulillah masih kuat, alhamdulillah masih bisa juga berdiri. Iya. Yang saya hormati, sama-sama kita hormati, di sini hadir beberapa sesepuh dari Dewan Pendidikan Kota Makassar. Dari tadi sudah disampaikan ada Pak Haji Mahmud, ada Pak Salmone, ada Prof Basri, ada Pak Dr. Joko. Terima kasih Pak. Kemudian Bapak Ibu seluruh ketua komite dalam lingkup Kecamatan Mamajang, dan saya hormati, saya banggakan. Syukur alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah bahwa pada pagi hari ini kita bersilaturahim di tempat ini dalam bingkai kegiatan Dewan Pendidikan Kota Makassar Menyapa. Disampaikan tadi bahwa program ini adalah program Dewan Pendidikan yang setiap bulannya bergulir.
Alhamdulillah kami bangga dengan Dewan Pendidikan. Tepuk tangan dulu untuk Dewan Pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mohon izin perkenalkan saya Muhammad Guntur. Mungkin Bapak Ibu para ketua komite di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Pajang ini masih banyak yang belum saya kenal. Jadi saya diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui pemerintah kota, wali kota kita sebagai kepala bidang pendidikan dasar, pengembangan pendidikan dasar. Kewenangan kami menangani TK, SD, dan SMP. Maaf, SD dan SMP. Kalau TK ada juga bidang PAUD. Jadi kalau kamu kanak-kanak ada bidang PAUD. Kalau kami pengembangan pendidikan dasar hanya SD, SMP. Dan istimewanya untuk Kota Makassar hanya satu-satunya tinggal Kota Makassar yang belum memisahkan struktur, belum memisahkan antara bidang SD dan bidang SMP. Kalau kabupaten dan kota-kota lain di Indonesia itu sudah terpisah, kabit SD, kabit SMP. Kalau kami di Makassar masih struktur lama, masih gabung pengembangan pendidikan dasar. Ya. Itu barangkali Bapak Ibu. Sebelum saya di pengembangan pendidikan dasar, saya guru. Saya guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 18 Makassar. Kurang lebih 8 tahun di sana Bapak Ibu. Ya, kalau Tamalate, Mamajang, Pendekatan. Kalau 18 itu, SMP 18 itu Bapak Ibu di Kecamatan Tamalate, di perumahan Hartako. Ya, jadi saya kurang lebih 8 tahun di sana, kemudian masuk bergabung ke dalam dinas pendidikan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, para orang tua kita sesepuh Dewan Pendidikan, di kegiatan hari ini saya diberi amanah untuk membawakan bagaimana peran komite sekolah. Ya, tadi juga sudah sebagian sudah ada disampaikan Pak Haji Mahmud tadi bahwa mengapa ada komite sekolah. Baik Bapak Ibu, jadi tentunya ada operator bisa dibantu Pak Pasar. Ya. Jadi tentunya Dewan Pendidikan ini ada dasar hukum ya untuk komite sekolah, komite pendidikan, dan tentunya kita sudah tahu semua bahwa Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Kemudian next barangkali. Jadi ruang lingkup untuk komite sekolah bahwa lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, kemudian komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Ini berdasarkan tadi Permendikbud yang ada. Jadi nanti sebentar Pak kita bisa share materinya, saya kirim nanti. Ya, jadi jangan begitu. Lanjut. Ya. Iya, terima kasih. Ya, jadi maksudnya tadi ini saya kira tidak perlu karena tadi sudah disampaikan Pak Haji Mahmud. Jadi maksud bentuknya sudah kita pahami semua. Kemudian kedudukannya tentunya komite sekolah itu berkedudukan di setiap satuan pendidikan, di setiap sekolah, baik di tingkat SD maupun SMP. Kemudian berfungsi peningkatan mutu pelayanan, kemudian menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. Ya. Kemudian ruang lingkup. Kemudian ini maksud pembentukannya saya kira tadi sudah ya. Lanjut, ada yang penting di sini. Nah ini tujuan. Jadi mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa ya, masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan usaha pendidikan. Saya ingat tadi yang disampaikan Pak Mahmud bahwa keterlibatan komite itu yang paling utama dan paling penting itu dalam penyusunan RAPBS. Ya. Jadi kalau ada para ketua komite tidak dilibatkan oleh kepala sekolah, sonding-sonding datang sampaikan ke kepala sekolahnya bahwa kapan disusun RAPBS. Biasanya itu akhir tahun.
Jadi biasanya Oktober, November itu Desember finalisasinya itu untuk penyusunan RPPS baru. Tahun berjalan. Ya, jadi itu. Jadi kalau misalnya 2023 sekarang, nanti November, Desember komunikasi nanti sama kepala sekolah. Nah, sehingga betul-betul aspirasi tadi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa mewakili orang tua siswa, nah itu boleh kita masukkan program-program situ dalam penyusunan RPPS. Ya. Karena di dalam lembar RPPS itu juga ada bertanda tangan komite sekolah, ya, tangan kepala sekolah kemudian menyetujui atau mengetahui komite sekolah. Ya. Kemudian meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pendidikan. Meningkatkan tanggung jawab. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, demokratis. Nah, saya kira kita sudah semua. Nah ini tadi. Jadi tugasnya tadi sudah disinggung juga Pak Mahmud. Jadi memberikan pertimbangan tadi, kemudian menggalang dana. Nah, sudah tadi ada bedanya sumbangan, kemudian ada pungutan, ya, kemudian ada bantuan. Yang baru-baru ini lagi marak-maraknya di Kota Makassar itu terkait wisuda atau penamatan. Nah, ini banyak laporan aduan-aduan masuk ke kantor kami ke Dinas Pendidikan, sehingga kami fasilitasi, kami mediasi, apakah dia perorangan, pribadi atau lembaga swadaya atau wartawan itu mempertanyakan. Tapi alhamdulillah khusus sekolah negeri, karena kalau swasta juga di luar kewenangan kami, maksudnya dia dapurnya sendiri. Kalau swasta itu memang terang-terangan dia. Kalau swasta memang terang-terangan, dalam 1 tahun itu sudah ada uang kegiatan, ada uang penunjang. Nah, tapi khusus negeri, alhamdulillah setelah kita mediasi, kita fasilitasi, ternyata tidak ada nih orang tua yang merasa keberatan. Nah, ini kan dimaksud tadi Pak Haji bahwa itu adalah partisipasi atau sumbangan yang memang tidak ditentukan jumlahnya, tidak ditentukan batas waktunya. Ya. Jadi alhamdulillah setelah kami beri penjelasan kepada lembaga swadaya LSM itu, kita pertemukan dengan para kepala sekolah yang disebut tadi bahwa ini ada pungutan. Nah, alhamdulillah LSM tersebut bisa mengerti bahwa memang tidak ada paksaan. Ya, ini memang dan panitianya itu acara penamatan memang bukan unsur sekolah, bukan dari pihak sekolah, tetapi orang tua. Mulai dari merencanakan, mulai dari memilih tempat, mulai dari konsumsinya dan seterusnya. Ya, jadi memang kita pertemukan dengan orang tua juga bahwa memang pihak sekolah tidak tahu menahu. Jadi pihak sekolah hanya sebagai undangan. Jadi kepala sekolah dan guru-guru itu diundang datang ke suatu tempat, disitulah dilaksanakan penamatan atau wisuda. Ya, ini tadi yang sudah disinggung dengan Pak Imam. Kemudian mengawasi pelayanan pendidikan sekolah sesuai dengan ketentuan. Menindaklanjuti keluhan saran, nah ini tadi. Jadi kalau ada keluhan, saran-saran dari para masyarakat, para orang tua siswa, nah di komite lah tempatnya menyampaikan. Kemudian sudah ya. Kemudian peran komite sudah tadi memberi pertimbangan sebagai pengontrol, juga sebagai pengontrol. Baru-baru kemarin Bapak Ibu kami telah melalui PPDB, penerimaan peserta didik baru. Alhamdulillah untuk Kota Makassar, bahkan mohon izin Pak, bahkan kemarin di acara APEXI, Asosiasi Pemerintah Kota, ada beberapa calon presiden yang tampil membawakan materi dan alhamdulillah salah satunya Pak Ganjar itu menyampaikan di semua wali kota bahwa Makassar untuk tahun ini PPDB yang terbaik di tahun ini. Alhamdulillah, karena yang menyampaikan data itu adalah staf ahli dari Pak Muldoko. Katanya semua keluhan-keluhan semua se-Indonesia ini masuk semua keluhan-keluhannya tentang PPDB. Tetapi Makassar katanya bukan keluhan yang masuk, tetapi pujian bahwa untuk tahun ini Makassar PPDB yang terbaik. Alhamdulillah. Ya. Kenapa sempat parameternya kenapa dikatakan terbaik? Karena tidak ada keluhan-keluhan ke pusat, baik ke gubernur maupun langsung ke kementerian. Ya. Karena sekarang Bapak Ibu zaman digitalisasi ini gampang sekali orang melapor
berarti jadi di HP tak bisa masuk di HP-nya Pak Jokowi melalui tim tim kepresidenan. Jadi gampang sekali Bapak Ibu, mau masuk di mana laporan tak pakai HP saja. Mau ke unsur penegak hukum dan mana saja, itu sekarang sistemnya cepat sekali sampai. Sehingga disampaikan bahwa untuk tahun ini Makassar adalah PPDB terbaik. Alhamdulillah. Yang kedua ditandai bahwa baru 2 tahun terakhir ini, jadi tahun pertama tahun lalu, kemudian tahun ini, itu tidak ada demo-demo datang di kantor dinas pendidikan. Yang biasanya katanya itu setiap PPDB pasti ada masyarakat, kelompok masyarakat yang datang demo-demo. Ya, untuk tahun ini alhamdulillah tidak ada, jadi berjalan sesuai jadwal, sesuai perencanaan kita, sesuai jadwal. Kemudian tidak ada unsur-unsur yang keberatan. Selamat datang Ibu Yen, Bu Yeni. Juga tepuk tangan dulu Bu Yeni. Juga anggota Dewan Pendidikan Kota, sekaligus juga anggota Komisi D yang mitra daripada Dinas Pendidikan. Jadi saya dengan Ibu Yeni ini setiap saat biasa ketemu karena memang kita bermitra Komisi D dengan Dinas Pendidikan. Kemudian perangkat organisasi komite. Jadi di situ ada kepengurusannya, kemudian ada struktur organisasinya. Jadi bukan hanya Bapak sendiri, jadi ada struktur organisasinya. Kemudian ada job description-nya, pembagian tugasnya, tupoksinya masing-masing. Kemudian ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemudian ada fasilitas penunjang. Karena sebagian sekolah Bapak Ibu ada sekolah yang memang ada ruangannya, komite di situ. Ya, ini juga mungkin nanti insya Allah mungkin melalui Ibu Yeni sebagai Komisi D bisa memberikan masukan. Mungkin nanti semua sekolah ada ruangannya komite sekolah tahu. Nah, mungkin melalui DPR ini, baru DPR bisa menyampaikan ke Bapeda atau apa perencanaan kami bahwa di semua sekolah harus ada satu ruangan khusus. Ya taruhlah mungkin 2x3 atau 3x3 untuk kantornya komite sekolah. Ya, karena di sini memang ada fasilitas penunjang. Ini sesuai amanah Permendikbud 2016. Kemudian bagaimana membangun organisasi komite yang efektif. Nah, di sini langkah pertama konsolidasi organisasi. Ya, di sini jadi ada tim rapat internal, kemudian menyamakan visi misi, membangun tim yang efektif, kemudian mengembangkan kreativitas. Kemudian yang berikut penyamaan visinya. Biasanya begini ya, sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik apabila semua anggotanya dan pengurusnya memiliki visi yang sama. Ya, karena biasa tahu itu ada komite, lain visinya ketuanya, lain tahu visinya wakilnya atau sekretarisnya. Nah, ini tidak jalan ini komite yang efektif. Ya, ataukah komitenya beda, kepala sekolahnya juga beda. Kadang-kadang begitu Pak Ibu. Jadi ada usulan-usulan dari komite tapi kurang direspon oleh kepala sekolah, atau sebaliknya ada programnya sekolah, komite juga kurang respon. Nah, saya kira ini tidak jadi. Jadi intinya harus sama dulu visi-visi kita, harus sama visinya dulu. Ya. Kemudian membangun tim yang efektif. Nah, ini tadi saya kira sama dari teamworknya. Kemudian mengembangkan kreativitas. Nah ini. Karena ada toh itu komite nanti berfungsi pada saat penyusunan RAPBS. Ya, tidak pernah muncul di sekolah. Nah ini yang dimaksud mengembangkan kreativitas. Jadi komite yang memiliki jiwa kreativitas yang tinggi itu sering-sering komunikasi dengan kepala sekolah. Apa hal-hal yang bisa membangun sekolah? Apa hal-hal, apa saran-saran, ide-ide yang bisa membangun dan meningkatkan. Nah, ini yang dimaksud peran serta komite dalam peningkatan kualitas pendidikan. Ya, jadi di sini peran serta komite sekolah memang sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kreativitas. Nah, jadi banyak konsep-konsep dari komite. Ya. Sama misalnya kalau di SMP Bapak Ibu, khusus Kecamatan Ujung Tanah di sana, yang paling maju di komitenya itu SMP 7. Ada SMP 7 itu Bapak Ibu, pembangunan masjidnya di depan SMP 7 itu sampai menelan meraup dana dari komite itu 1 M lebih. Ya, SMP 7.
Karena kebetulan saya juga lama di kepala sekolah SMP, jadi saya tahu SMP yang komitenya dan alumninya berkolaborasi sangat baik. Nah, seperti SMP 5, tapi SMP 5 memang karena kebetulan Pak Wali Kota ketua alumninya. Ditambah lagi komitenya yang kuat. Nah, SMP 5 itu Bapak Ibu banyak sekali. Musallanya di dalam itu marmer semua. Nah, saya tanya-tanya kepala sekolahnya, kira-kira berapa biayanya ini musalla ini? Dia bilang hampir 1 M. Marmer semua Bapak Ibu. Ya, karena memang di sana ketua alumni itu Pak Wali Kota, Pak dari Komanto. Ya, tetapi komitenya juga sangat, kalau tidak salah ketua komitenya itu orang dari Kejaksaan. Ya, itu. Sama tadi SMP 7 juga. Kalau SMP 7 komitenya yang bagus. Di sana banyak-banyak pengusaha ikan, banyak kapal-kapal ikannya. Ada yang menyumbang 5 juta, 10 juta untuk pembangunan masjidnya di depan sekolah itu, Bapak Ibu. Nah, ini semua tentunya konsep-konsep daripada komite sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kemudian pelaksanaan program, ya, jadi organisasi yang dikatakan berjalan apabila organisasi tersebut melaksanakan program dan kegiatan penjabaran dan program. Jadi ada program kerja juga, Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkah penyusunan program, saya kira ada identifikasi masalah dulu. Misalnya di sekolahnya Bapak Ibu apa yang kira-kira akar masalah, apa masalah kira-kira yang di situ, kita cari apa akar masalahnya. Nah, inilah yang kita komunikasikan dengan kepala sekolah. Ya. Kemudian menentukan penentuan skala prioritas. Jadi misalnya di sekolah ini misalnya dalam mawas banyak masalah, tapi kita bisa memilah yang mana kira-kira prioritas. Oh, prioritas toiletnya dulu yang diperbaiki misalnya. Nah, ini ada skala prioritas yang bisa langsung menyentuh ke kualitas pendidikan kita. Karena kalau toilet yang tidak bagus, nah itu bisa mempengaruhi daya serap anak-anak belajar. Ya, kalau anak-anak mau sekali buang air atau tidak mendukung dengan toiletnya, pasti biar bagaimana caranya guru mengajar itu anak tidak bisa masuk di otaknya di pelajaran karena tidak tahan nih, dia tahan itu yang di AB-nya. Nah, jadi ini bisa Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya menganalisis masalah, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi. Ini saya kira tahapan-tahapan. Kemudian ada prinsip dan mekanisme pembentukan komite, saya kira ini sudah tadi. Kaidah juga sudah. Nah, ini tantangan utama. Nah, ada juga tantangannya di komite ini. Memunculkan orang-orang berpendidikan yang ikhlas. Ya, karena komite betul-betul ini kerja ikhlas. Tidak ada honor dan tidak ada gajinya, Bapak ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk komite sekolah. Ya. Jadi betul-betul yang masuk dari pengurus komite itu orang-orang yang ikhlas ya. Cuma kita harapkan ya ini bisa menjadi amal jariah ya. Nah, tentunya diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang setimpal, pahala dari pahala. Ini tadi, jadi yang ikhlas tanpa tanpa pamrih, kemudian jujur dan dapat dipercaya. Ya, jadi tidak sembarang Bapak Ibu ditunjuk menjadi komite sekolah. Ya, persentase dari semua orang tua siswa. Transformasi dari kebutuhan pemerintah menjadi kebutuhan bersama. Perubahan paradigma bantuan dan proyek menjadi paradigma kemandirian. Ya, yang selama ini selalu mengharap bantuan, tetapi dengan komite yang kreatif, komite yang mempunyai program-program, maka tidak mengharap lagi bantuan-bantuan pemerintah. Walaupun memang kami juga Dinas Pendidikan itu memberikan bantuan ke sekolah. Sekarang ini Bapak Ibu berdasarkan data Dapodik. Jadi bukan lagi usulan-usulan proposal, tidak ada lagi. Yang namanya David. Ya, jadi tadi perubahan paradigma itu yang selama ini komite itu memasukkan proposal ke Dinas Pendidikan. Nah, sekarang tidak lagi, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi bantuan yang dari pusat itu DAK dan alokasi khusus itu bisa terrealisasi dari Dapuriknya sekolah.
Jadi kementerian itu langsung melihat Dapodik sekolah. Kalau di Dapodik menyatakan di situ toiletnya kurang, maka insya Allah akan datang bantuan penambahan pembangunan toilet. Kalau di situ kelihatan kursi bangku yang kurang, maka akan datang bantuan kursi dan bangku, meja. Ya, jadi berdasarkan. Jadi saya kira komite juga selain komunikasi dengan kepala sekolah, komunikasi juga dengan operator yang mengerjakan Dapodik. Karena biasa itu Dapodik karena capek nih, apalagi mungkin kurang perhatian kepala sekolahnya, sembarang input. Seharusnya kurang, bilang saja cukup lebih atau cukup lebih. Nah itu tidak ada bantuan itu Bapak Ibu, tidak ada bantuan. Nah, sebaliknya tidak boleh juga sudah berlebih dia tulis kurang. Jadi akan ketahuan karena ini link, ini data, ini link semua. Data yang dari Dinas Pendidikan Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian kementerian. Jadi akan ketahuan karena kita juga ada namanya tim verifikasi. Kita verifikasi, oh sekolah SD Mawas ini memang betul butuh toilet misalnya. Kita verifikasi, kita bawa hasil Dapodiknya, oh betul. Lalu kita sahkan, insya Allah 6 bulan kemudian 1 semester lewat itu akan turun bantuan DHK-nya. Ya, jadi ini perlu kita sampaikan ke kepala sekolah bahwa bantuan sekarang ini berdasarkan dari hasil Dapodiknya masing-masing. Ya. Kemudian komite sekolah akan gagal jika proses pembentukan cenderung instan. Ya, ini juga Bapak Ibu sering kita alami. Kadang sekolah itu nanti dibentuk komite, sudah lama komitenya misalnya apa istilahnya? Sudah apa ya? Sudah expired, bukan expired, sudah habis masa berlakunya. Harus diperpanjang, tetapi dia tidak bentuk lagi komite. Ini biasa lupa ini, kepala sekolah biasa lupa membentuk komite. Ini dimaksud instan ini. Nah, apalagi kalau misalnya sekolah itu dapat bantuan DAP, harus ada tanda tangan ketua komite di situ Pak. Nah, jadi sekolah biasa secara instan membentuk, menunjuk saja, oh ini orang tua ini saja. Nah, ini kan ini yang dimaksud instan, pembentukan cenderung instan, tidak melalui rapat orang tua siswa. Nah, kemudian mekanistis dan tidak mengakar serta tidak organik, nah, sehingga tidak mampu mendorong tampilnya orang-orang peduli pendidikan. Ya. Kemudian salah sasaran atau sering disalahgunakan oleh elit-elit. Nah, ini juga banyak intervensi. Ada sekolah negeri di Kota Makassar, tidak usah sebut namanya. Nah, ini besar sekali intervensinya, elit-elit politik, elit-elit pejabat, elit-elit macam-macam. Baru-baru selesai kita PPDB ini, komitenya tidak berkutik malah, tidak berkutik. Justru yang berkutik itu intervensi tadi. Nah, ini banyak. Tapi alhamdulillah kami di Dinas Pendidikan dengan teamwork yang solid kita bisa atasi semua. Karena tadi disampaikan Pak Haji bahwa revolusi pendidikan itu tidak ada anak tidak sekolah. Semua kita akomodir dengan catatan jangan orang tua pilih-pilih sekolah. Kita yang pilihkan sesuai dengan kartu keluarganya, zonasinya, alamatnya. Ya alhamdulillah. Yang terjadi PPDB baru-baru ini, kakaknya diantar mau sekolah di SMP 6. Dipanggil orang tuanya, kenapa mau ke sekolah datang SMP 6? Dia bilang kantor dekat dari situ. Jadi kalau saya pergi kantor sama-sama sama anakku, pulangnya juga anakku sudah di kantor. Saya bilang bukan itu dimaksud zonasi Pak. Yang dimaksud zonasi itu alamat tak dekat dengan sekolah. Jadi alhamdulillah diterima penjelasan itu, anda kasih masuk ke sekolah daerah Antan juga. Antarinya mau SMP 6. Saya bilang mas, rumah tadi diantar mau pilih sekolah. Nah itu saya maksud tadi. Jadi ada intervensi. Kemudian penyalahgunaan insentif uang, status dan kekuasaan. Nah ini menghancurkan kapital. Ya. Nah, ada juga ya, tapi di Kecamatan Lumajang ini tidak ada yang begini. Ya, komitenya. Ada juga komite yang semua ketuanya yang mau ketuanya yang mau iya. Pemilihan anggota melalui musyawarah mufakat, kampanye dan pencalonan dengan kriteria kemampuan dan pengalaman hanya menghasilkan anggota yang elit. Ini tadi komite gagal ya, jika cara proses pemilihannya seperti ini. Ya,
dia hanya memilih tokoh-tokoh tertentu atau anggota-anggota yang elit saja. Ya. Kemudian penganut super raven, artinya ini didorong oleh iming-iming proyek. Ada juga komite yang begitu. Dia ngotot mau jadi ketua komite, dia iming-iming ada proyek, padahal lain maksudnya. Ya, ini semua ada di sini. Menciptakan birokrasi baru dan kewenangan kekuasaan terpusat. Organisasi tidak otorisasi tidak tersebar, tapi cenderung didominasi oleh satu atau kelompok orang. Nah, ini macam-macam kegagalan komite. Menumbuhkan mental ketergantungan dan memudahkan sikap perilaku yang salah. Ya. Mengapa perlu? Ini jadi perlu ada revitalisasi komite. Ya. Yang pertama, mengapa perlu revitalisasi? Komite sekolah masih membawa stigma BP3. Ya, ada dulu itu Badan Penyelenggara Pendidikan. Kemudian pada umumnya komite sekolah dibentuk secara instan. Pada umumnya peran sebagai supporting agensi lebih dominan karena semua pihak masih menganut paradigma lama. Sistem dan mekanisme pemilihan pengurus. Kemudian masih banyak bad practice-nya yang terjadi pada sejumlah komite. Proses revitalisasinya ya ada, jadi mulai dari lobi-lobi tadi ke masyarakat, ini sekolah sampai kepada pelaksanaan program. Sebenarnya sebentar bisa kita ambil materinya. Nah, upaya-upaya optimalisasi sekolah, saya kira sama yang disampaikan tadi ya, untuk kita mengoptimalkan komite sekolah. Nah, komite sekolah sebagai sebuah organisasi perlu dikelola dengan baik. Jadi ini kesimpulannya Bapak Ibu, penutupnya. Komite sekolah sebagai sebuah organisasi perlu dikelola dengan baik dengan menerapkan berbagai prinsip dan praktik-praktik manajemen organisasi. Ya. Kemudian dapat dimengerti apabila belum semua komite sekolah mampu menjalankan organisasi dengan prinsip-prinsip tersebut. Prinsipnya jangan dipaksakan. Ya. Kemudian tetapi bahwa tekad untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan merupakan alasan seseorang mengabdikan dirinya di organisasi komite sekolah, bukan karena alasan lain. Sekian saya kira Bapak Ibu dari saya. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Guntur yang telah membawakan materinya. Ada cara lagi Pak? Oh, iya. Ya, jadi ada yang menggelitik di pikiran saya ketika beliau membawakan materi. Dari sekian banyak yang dijelaskan, hanya satu yang saya menggelitik, yaitu LSM. Ya, LSM itu kan lembaga swadaya masyarakat. Dulu waktu saya ber-LSM itu betul-betul kita turun di tengah-tengah masyarakat, melihat potensi apa di masyarakat yang perlu dikembangkan. Taruhlah contoh di Bontonompo, produksi batu merah. Kita latih dia bagaimana membuat batu merah. Setelah itu kita carikan pasar dan mengajari mereka cara memasarkan dan menjual. Itu fungsi LSM. Tetapi yang saya lihat sekarang, LSM ini justru masuk ke sekolah demo, masuk ke perbankan demo, di mana ada tempat selalu masuk LSM. Saya biasa sampaikan kalau dengar itu, yang pertama kalau ada yang demikian, periksa lembaganya, legitimasi lembaganya apa? Apakah memang pembentukan LSM itu dia membawa atau dia punya peduli ke pendidikan? Dunia pendidikan, di mana legalitasnya? Kalau dia tidak ada itu, mohon maaf, diusir Pak. Kalau kelembagaan, tapi kalau pribadi kan kita punya semua hak masing-masing berpendapat dan berusaha. Tapi kalau kelembagaan mesti diteliti dulu secara kelembagaan. Dia punya hak tidak secara legitimasi berbicara tentang pendidikan. Kalau tidak,
Ya kan kita beda-beda karakter Pak ya. Kalau saya, udah nih, ada urusan apa dengan Anda dengan LSM? Kan begitu. Sekarang saya di sekolah kebanyakan hati-hati ada LSM. Kenapa dengan LSM? Kepala sekolah juga begitu, mohon maaf Pak. Apa LSM? Tapi ada juga kepala sekolah hanya dia jadikan legitimasi dari LSM. Padahal apa gitu perannya? Apa fungsinya? Nah itu banyak orang menyalahgunakan. Bahkan kalau ada ya lapor di polisi Pak, mengganggu itu. Jadi sekarang saya dari Dewan Pendidikan menyarankan secara pribadi, jangan ragu dengan LSM dan kalau dia mengganggu dunia pendidikan sebaiknya mesti kita geledah apa sesungguhnya peran LSM itu sendiri. Saya kira tidak mengerti. Saya sering paham Pak kalau soal LSM karena saya pendiri Forum Informasi Komunikasi LSM Sulawesi Selatan. Banyak sekarang LSM yang kita lakukan dan ditakuti, apa ini? Ada LSM, apa LSM? Fungsi yang sebenarnya LSM itu ya lembaga swadaya masyarakat, bukan pergi demo apa semua. Setelah itu kita juga jaga, ternyata kau juga nomor tes. Aneh itu. Ini sedikit gambaran kepada saya sampaikan kepada Bapak Ibu karena saya juga ini mantan aktivis LSM, jadi saya ngerti kerja-kerja seperti itu. Baik, saya kira kita buka sesi tanya jawab. Iya, nanti dijawab. Iya, siapa? Iya. Sedikit dulu. Kami Bapak Ibu Ketua Komite, kami mohon maaf saya harus minta izin bergeser karena ada kegiatan yang sama di Badan Narkotika Nasional. Kebetulan kami mewakili PDPR juga membawakan narasumber ke sana. Jadi untuk sesi saya tadi tanya jawabnya saya minta diwakilkan sama Ibu Yeni dan Pak Haji Mamu ini juga. Kalau tentang dinas pendidikan beliau dua periode sebagai kepala dinas. Jadi insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang dinas pendidikan mungkin bisa dihandle oleh Pak Haji Mahmud. Saya kira demikian Pak. Mohon maaf sekali lagi saya harus bergeser. Terima kasih. Baik. Sesi pertama, baik 1, 2, 3, 4. Oke. Pak Imam dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para sumber, moderator dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar, Ibu Yeni, dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa aspek Pak yang ingin kami mungkin saran atau apa. Yang pertama, apa yang disampaikan tadi oleh narasumber itu memang faktual, mungkin faktual dalam tanda kutip, mungkin di wilayah terdekat wilayah kami. Saya tidak mengeneralisir sampai ke Mamajang apalagi tingkat kota, bahwa yang terjadi demokratisasi itu di UPT atau di sekolah itu memang sudah jauh berbeda bila dibandingkan di masanya Pak Haji atau seniornya dulu itu, atau pertama kali komite ini dibentuk setelah BP3 diganti menjadi Dewan Pendidikan. Lalu itu saya tahu bahwa komite kita itu seakan-akan menjadi anggota DPR di tingkat tanda kutip sekolah. Tapi akhir-akhir ini saya kira hampir lumpuh. Bahkan perannya mungkin kadang-kadang ya saya tidak yakin bahwa seluruh ini pengurus komite betul yang datang. Gitu. Karena itu saya kira Dewan Komite itu khususnya Dewan Pendidikan Pak mestinya melakukan monitoring juga. Ini monitoring. Yang kedua, legalisasinya.
selama ini memang jadi lemah karena yang meng-SK-kan wali kota, yang meng-SK-kan itu kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah misalkan kurang berhasrat dengan si A, bisa saja juga dibikinkan saja SK yang unik. Jadi saya kira kalau kita mengajarkan controlling, mestinya juga controlling juga terjadi bagi Dewan Pendidikan terhadap seluruh anggota-anggota yang ada di tingkat unit pendidikan. Yang ketiga, ini memang program kerja. Karena program kerja ini memang sampai hari ini banyak juga yang buta terhadap tugas-tugas komite, sehingga program kerja itu menjadi dominasi kepala sekolah. Akibatnya apa yang ada dalam pikirannya kepala sekolah, komite sekolah itu menjadi stempelnya. Dan yang keempat, saya masih ingat di zamannya mungkin Pak Haji waktu jadi kepala kadis dulu. Ini yang tidak ada sekarang. Kita biasa melaksanakan diklat. Diklat itu 2-3 hari kita laksanakan di tempat yang sudah disiapkan, dan itu yang hadir adalah kepala sekolah, komite, bendahara, mungkin berikutnya nanti operator tidak dihadirkan. Kenapa? Supaya terjadi pemahaman yang sama tentang pengelolaan dana BOS dan bagaimana kita meningkatkan sumber daya di masing-masing tingkat pendidikan kita. Karena itu sekalian, ini barangkali yang tidak diketahui, bahkan mungkin masih banyak dari teman-teman, karena tadi itu ada dia tidak tahu berapa sekali didapat itu per anak sekolah. Gitu. Yang dulu itu pernah masih tahu 800.000. Saya tidak tahu di zaman ini kan 2 periode Pak Jokowi mestinya 8 juta, karena meroket kita punya ekonomi kan. Gitu. Mestinya begitu. Karena itu saya kira ini semua sudah tidak ada yang kita dengar. Dan di sini saya bertanya peran dan fungsi Dewan Pendidikan untuk meng-up kemampuan seluruh unsur anggota komite. Saya kira itu Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih untuk kesempatan. Ya, saya mohon maaf kemarin jadi tuan rumah, sekarang jadi peserta karena saya dari SD Kaputayuda. Saya menjadi komite sudah lebih 20 tahun SD Kaputayuda. Saya sudah katakan ganti saya, tidak ada orang mau ganti. Barangkali tadi itu dikatakan tidak ada honornya, saya tidak ada yang mau ganti. Bapak yang saya hormati, khusus untuk anggota Dewan Pemilih Kota Makassar yang saya banggakan, yang saya muliakan semua, bahwa apa yang dilaksanakan ini adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali, dan saya bersyukur bisa hadir di tempat ini. Saya tidak panjang lebar. Kemarin saya bicara dengan kepala sekolah saya, SD Kaputayuda 1 yang dia usulkan. Saya bilang, jadi saya ini sebelum datang di sini saya koordinasi dengan kepala sekolah, Pak. Bukan saya langsung ke sini. Saya bilang apa yang bisa jadi unik-uniknya ibu kepala sekolah supaya saya sampaikan besok. Dia bilang satu saja, Pak. Ini bangunan sekolah ini sudah habis dindingnya kiri kanan yang ada. Itu katanya sudah ada peraturannya masuk di dinas pendidikan, tapi belum ada realisasi. Jadi saya katakan kalau besok nanti saya jembatani, saya sampaikan dengan dewan yang terhormat yang seperti itu. Itu satu saja, Pak. Yang kedua, kalau ada pertemuan seperti ini, barangkali bisa juga diundang selain komite LSM, Pak. LSM supaya dia tahu persis itu, karena memang tukang ganggu itu LSM. Setengah mati kepala sekolah kasihan. Data. Jadi kalau datang 1 sebentar 2, datang 2 sebentar 3. Kalau ada yang dikasih 5.000, 10.000, data lagi yang lain. Akhirnya jadi pekerjaan berat gitu loh saya. Maksud saya dihadirkan juga di sini kalau ada pertemuan ini, bagaimana membatasi ruang geraknya itu LSM. Saya kira ini yang tadi saya sampaikan. Terima kasih banyak, Pak. Mudah-mudahan sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak bisa berdiri dengan kurang sehat. Nama saya Mahmud, komite sekolah dari SD Mawas.
Ada sedikit yang ingin saya tanggapi, yaitu Permendikbud nomor 75 tahun 2016, yaitu pada pasal 7 ayat 3. Di situ dikatakan bahwa komite sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah harus mengusung anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Draft ini, redaksi dari Permendikbud ini, itu memperbenar kata mengusung. Tapi kenapa tidak memperbenar kata membuat? Karena mengusung dengan membuat itu ada perbedaan. Membuat adalah sesuatu yang tidak ada diadakan. Tapi kalau mengusung, hanya mengusung apa yang sudah ada. Jadi ini yang saya pertanyakan. Jadi karena kita disuruh menyusun, maka tentu sudah ada bahannya. Apa bahannya? Yang pertama adalah draft. Draft ini sudah pernah saya ajukan waktu ada pertemuan di kerjasama di SMK 8, sudah dijanji tapi sampai sekarang tidak ada dibahas. Kalau kita akhirnya membuat draft sendiri-sendiri, membuat anggaran sendiri, pasti berbeda. Istimewa tidak akan sama dengan istimewa bawahnya. Itu pasti berbeda. Berbeda derajat sudah sebagainya. Oleh itu harus ada draft dari atas. Ini juga ini Permendikbud ini. Ini level nasional. Tidak bisa kita ini sama-sama membuat berbeda-beda pada asal usulnya sama. Fungsi, tugas dan lain sebagainya sama semua. Oleh itu tidak bisa kita membuat sendiri tanpa ada draft dari atas. Kemudian kalau mengatakan bahwasanya ada draft dari atas, kita kan paling-paling hanya mengisi dari ayat 1 itu nama dan tempat kedudukan. Nama dan tempat kedudukan ini memang berbeda-beda, tetapi yang lain itu tidak ada bedanya. Jadi kalau kita diminta artinya untuk mengajukan, paling-paling kita ajukan nama dan tempat. Tapi saya kira ini pun tidak perlu. Apa sebabnya? Ini kan nama dan alamat itu kan sudah di atas. Tidak perlu kita ajukan lagi bahwa ini istimewa. Saya kira sudah di atas. Tempatnya, alamatnya, ini sudah di atas. Jadi saya harapkan jangan hanya sekedar janji pada yang lalu, sampai sekarang tidak ada kendala. Kemudian saya isi oleh kepala sekolah saya tadi, sebutnya pengen ini, tolong ada pertanyaan Pak dari pagi mungkin ditinjau, apakah bisa dilihat atau bagaimana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harlina dari Komite SDM Cendrawasih 1. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang saya mau tanyakan tidak terlalu muluk-muluk saja Pak. Tadi saya mau yang disampaikan Pak Haji Mahmud itu kan ada di slide di slide tentang jenis-jenis pungutan liar yang ada di sekolah. Ini di sini ada tentang biaya seragam sekolah. Saya mau tanyakan Pak, siapa tahu di sekolah kami itu melakukan hal yang melanggar. Jadi mau ditanya kejelasannya. Di sekolah itu memang tidak ada diperjualbelikan seragam merah putih dengan seragam pramuka, tetapi ada baju olahraga dengan batik. Apakah itu memang diperbolehkan atau bagaimana? Yang kedua tentang biaya buku paket sekolah. Kalau LKS ya oke, berjalan dengan baik, aturannya orang tua siswa bisa membelinya di tempat luar karena memang tersedia di luar, di toko ada juga di sekolah, tapi tidak dipaksakan untuk beli. Silahkan beli di tempat luar jika memang berkehendak. Cuma ada beberapa buku yang berupa kayak modul pengayaan dari sekolah, itu kan ada memang kenakan biaya Pak, kan biaya printernya, biaya mungkin ada biaya tambah-tambahannya yang kami tidak tahu. Itu kan ada autornya ceritanya. Jadi itu diperbalikan ke murid yang memang berminat, tapi kata gurunya ini tidak dipaksakan.
Tapi kata tidak dipaksakan kembali lagi ke kita sebagai orang tua. Kalau anak kita nggak memiliki itu, otomatis kan kata lainnya ada keterbelakangan dia nggak bisa mengikuti layaknya dengan anak teman-temannya yang lain. Jadi kata tidak dipaksakan itu menurut saya menjadi dipaksakan. Memang tidak dipaksakan tapi dipaksakan. Apa sih Bu? Mudah-mudahan dia mengerti maksud saya. Iya, seperti itu Bu. Jadi menurut saya, apakah itu, pertanyaan saya Pak Haji, apakah itu satu hal yang melanggar atau memang diperbolehkan saja? Terus, maaf boleh lagi Pak bicara? Terus saya sebagai ketua komite di sekolah saya, ini kan temanya Pak menyapa, DPMK menyapa. Jadi di sekolah kami itu ada sedikit keluh kesah saya selaku komite, yang mana seolah-olah visi misi itu tidak berjalan dengan baik oleh kepala sekolah, guru dengan komite ataupun bahkan orang tua siswa. Seolah-olah kami komite itu dianggap ngapain kamu ada komite? Toh cuma dari orang tua siswa juga, kami juga orang tua siswa, dianggap kami ini nggak perlulah begitu. Orang tua siswa bisa langsung berkomunikasi dengan pihak guru. Ada beberapa, bahkan ada satu komunitas di sekolah kami yang memang tidak terlalu mendukung dengan komite. Begitupun dengan guru-gurunya. Saya tidak mau bercerita banyak karena takut ini menjadi aib sekolah kami. Yang jelasnya Pak, kesimpulannya kolaborasinya kurang. Jadi apa boleh jika misalnya DPMK mengadakan pertemuan begini, apa boleh ada pihak guru yang ikut? Paling tidak kan dia menjadi penyampai, menjadi kaki tangan ke sekolah, bagaimana menyatukan visi misi komite dengan sekolah. Karena mengingat kami ini kan selaku ketua ibaratkan bukan warga sekolah. Adapun kalau sebagai orang tua ya masuk warga sekolah, tapi kalau dia bukan selaku orang tua kan bukan warga sekolah. Apa yang kami sampaikan, yang misalnya kami ikut DPMK begini menyapa, terus kami menyampaikan ke pihak sekolah. Pihak sekolah kadang menerima apa yang kami sampaikan. Oh ini Pak, peraturannya harus begini. Misalnya saya kirim ini jenis-jenis pungutan sekolah. Masa sih itu masuk pungutan liar? Apa kayak seolah-olah tidak ada kepercayaan begitu ke komite, padahal kan ini bukan komite yang buat, ini orang dewan yang buat aturan. Misalnya kami ini hanya menyampaikan aja. Jadi saran sedikit Pak, mungkin boleh jika suatu saat nanti atau selanjutnya ada bisa diundanglah pihak sekolah kah atau warga masyarakat sekolah lah Pak untuk ikut sebagai perpanjangan tangan menyatukan visi misi antara komite, sekolah, dan guru. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ketua komite siapa namanya? Anaknya sekolah di sana? Iya. Kelas berapa? Kelas 6. Oh, kalau tamat anak di SD Cendrawasih, kasih masuk di kelompok supaya dia masuk di organisasi alumni di SD Cendrawasih. Karena saya alumni di SD Cendrawasih. Sudah tua itu sekolah. Ya, saya kira apa yang diungkapkan oleh Ibu, problemnya bukan hanya di situ. Memang banyak, sehingga ada langkah-langkah nanti yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan untuk memberikan solusi dari setiap problem. Makanya kami keliling ini memang untuk mencari menyapa apa masalah apa yang ada. Jadi nanti ada tindak lanjut dari apa yang diungkapkan. Ada cara kami untuk melanjuti itu, ya Bu ya. Saya hanya moderator, ibu-ibu sedikit, tetapi yang punya kemampuan menjawab saya kira pembawa materi Pak Mahmud. Dari 4 penanya, saya persilakan Pak untuk dijawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian.
dari Pak Polanya luar biasa semuanya, pantas memang harus dulu di komite. Bapak Ibu hadir bersama saya, ketua anggota wakil ketua di PKN Kota Makassar, Kota DPR, nanti banyak memberi informasi. Hadir juga terkait pertanyaan khususnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ada Pak Dr. Jaka nanti, ada Pak Prof juga nanti bisa memberikan informasi terkait apa yang muncul di sesi ini. Lebih-lebih ilmu ini Pak Harudin juga ada. Nanti semua kita sharing ya, informasi terkait dengan tugas pokok, fungsi, peran dan lain-lainnya seperti yang terungkap pada sesi ini. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin mengatakan begini, secara umum saja saya beri jawaban dari Pak penanya. Komite itu memang ada persoalannya, karena tidak semua juga orang mau jadi komite. Saya salut Bapak Kepala Dinas mengatakan kalau ada yang mau jadi komite sampai 20 tahun itu tidak apa-apa, seumur hidup juga boleh, dengan catatan setiap periode berakhir selama 4 tahun harus melakukan pemilihan. Itu saja Pak. Kenapa? Karena kalau kita memberikan juga tugas sebagai ketua komite kepada orang yang tidak memiliki kepedulian atau memang tidak mau, tidak ada gunanya. Jadi lebih baik yang ada dan itu masih mau kasih, silakan. Pak Kadis mengatakan seumur hidup pun juga bisa, silakan. Yang penting ada Pak tadi, Pak Laudi tadi mengatakan kepada saya, komite sudah sekian lama, puluhan tahun, tidak apa-apa. Yang penting adakan pemilihan komite di setiap periodenya, tidak apa-apa, silakan langsung. Itu yang pertama. Berikutnya perannya Bapak sebagai yang muncul tadi di pertanyaan. Sebenarnya memang peran Bapak harus hadir, tidak boleh peran itu disepelekan seperti yang Ibu bilang, tidak dianggap lah begitu ya. Sekarang ini manajemen pendidikan kita berpola school based management, sekolah berbasis manajemen berbasis sekolah. Ini harus jalan. Manajemen berbasis sekolah itu adalah pemberian kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Memang sudah diberikan. Jadi jangan merasa diri dilecehkan di sekolah, tidak boleh. Sampaikan kepada sekolah, ini tugas saya sebagai komite, sampaikan ke. Nah, idenya ini untuk menghadirkan bersamaan pernah kita lakukan. Tidak tidak bisa selesai pertemuan kita karena selalu berkembang dan ribut antara komite dengan kepala sekolah. Pernah dilakukan beberapa tahun lalu, itu ribut Pak, tidak bisa selesai pertemuannya kita karena mereka saling menyalahkan, merasa semua benar. Jadi mungkin nanti kita lakukan seperti ini, hadirkan komite, juga kita hadirkan kepala sekolah, diberikan juga informasi yang seimbang supaya saling memahami nantinya. Kalau sudah saling memahami, bisa sinergi, harus sinergi Bu ya, bisa sinergi ya baru kita kumpul bersama untuk berbicara sama-sama. Mungkin begitu pentingnya nanti. Kemudian berikutnya, kalau Dewan Pendidikan melakukan monitoring, itu sudah jalan Pak. Tadi sahabat saya, itu sudah jalan. Monitoring sudah dilakukan, satu diantaranya dalam menyapa. Menyapa ini bagian dari monitoring kita untuk kita melihat dari dekat seperti apa yang terjadi di komite, apa yang terjadi di sekolah melalui bapak-bapak ibu di komite yang ada di sekolah ini muncul. Seperti inilah yang muncul. Tapi memang mungkin ada saatnya kita monitoring secara langsung. Kita sudah melakukan pembagian tugas di 15 wilayah kecamatan, masing-masing ada penanggung jawabnya. Memang masih kurang efektif mungkin. Saya adalah penanggung jawab Mamajang Pak, karena rumahku memang di Mamajang. Rumahku Jalan Serigala, saya penanggung jawab di Mamajang. Jadi kita monitoring dan kita hadir di sekolah.
Di setiap tahun saya hadir di sekolah Pak secara face to face dengan kepala sekolah, bahkan dengan guru, bahkan saya kumpul untuk memberikan informasi-informasi. Itu sering saya lakukan, termasuk di bawah sini Pak, mungkin Pak Ketua komitenya tidak ada, termasuk di sekolah ini juga saya ada, yang masih kepala sekolahnya yang lama itu. Kemudian komite ini hanya menjadi stempel, lalu mungkin juga stempelnya hanya digunakan pada saat pencairan ini persoalan memang. Jadi hanya lambang kadang. Itu tadi saya sudah sampaikan sebenarnya, termasuk di ibu. Kadang stempel memang perlu teknik, perlu cara-cara yang lebih persuasif mungkin, bagaimana secara dekat bisa menyampaikan kepada guru, kepada kepala sekolah agar masyarakat diperhatikan. Bahwa Bapak selaku komite, bahwa atas nama masyarakat ini berkomunikasi dengan kepala sekolah. Ini jalan yang terbaik saya kira untuk menyampaikan secara baik seperti apa yang kita lakukan selaku komite dan kepala sekolah supaya benar-benar bisa bersinergi untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kita, akhirnya pada untuk pendidikan kita di masing-masing sekolah. Kalau dulu betul dulu yang dibilang dulu itu di zamannya saya Pak ya, kita pertemukan kepala sekolah, bendahara sekolah, kemudian komite sekolah, kita hadirkan. Ini teknis pencairan dana, sekian dana yang diberikan kepada sekolah ini, jumlahnya sekian, pengelolaannya seperti ini, kerja bersama. Bahkan ada komite yang melakukan, karena apalagi kalau blok grant atau DAK lainnya ya, diberikan kepada sekolah. Kepala sekolah ini kan bukan seorang yang bisa merencanakan. Dia adalah guru yang selama ini belajar didaktik kurikulum, bukan sebagai perencana, struktur bangunan dan sebagainya. Sehingga memang tidak mampu. Ada dulu di zamannya itu ada komite yang melakukan itu dengan memanggil semacam konsultan atau orang lain di luar sekolah untuk merancang sekolah, lalu dipadamkan kepada sekolah untuk mendesain sekolah untuk dibangun sekolah itu kita lakukan dulu. Akhir-akhir ini memang mungkin di waktu itu memang ada dananya Pak, ada dananya disiapkan untuk pertemuan itu. Kalau sekarang ini saya tidak tahu seperti apa ya. Mudah-mudahan nantinya kita bisa berkolaborasi kembali untuk bisa berkumpul seperti itu. Dana sekali lagi, dana BOS, bantuan operasional sekolah memang jauh dari cukup, tapi diupayakan itu dicukupkan untuk bisa beroperasi, karena pendidikan kita ini dengan program revolusi pendidikan maka semua anak harus sekolah. Dana BOS yang ada saat ini di SD hanya 930 ya, yang tadinya 900, 800 menjadi 900, kemudian 930. Kalau di SMP yang tadinya 1.010.000 naik menjadi 1.045.000. Ini tidak cukup sebenarnya kalau dipakai secara optimal, secara maksimal, tapi secara normatif ini sudah bisa dilakukan. Ada hal yang dilakukan di beberapa sekolah, apalagi kalau ini di SMP, kita lakukan perhitungan yang real berapa sesungguhnya, apalagi kalau ini di swasta. Kita lakukan perhitungan yang real berapa sesungguhnya kebutuhan sekolah per siswa per tahun atau per siswa per bulan. Kita lakukan itu perhitungannya. Nah, setelah itu kita bagi dana BOS dengan jumlah di SMP misalnya 1.145.000. Kalau itu kurang, maka itulah yang bisa dipungut, khususnya di sekolah swasta. Jadi tidak serta-merta sekolah swasta itu memungut. Saya nanya sekian semua pungut SPP dan sebagainya, alasan apa? Jadi adakan perhitungan dulu secara real seperti apa kebutuhannya per siswa per tahun. Bahkan dinas pendidikan dulu ya, dinas pendidikan di sekitar 7-8 khususnya swasta lagi, berapa kebutuhan real yang dibutuhkan, selisihnya itulah yang kita bisa mintakan.
ada Pak Fatahudin menggratiskan SMP dan SMK yang sesungguhnya bisa dilakukan perhitungan. Itu cukup, tapi tadi saya bilang secara normatif mungkin oke, tapi pasti tidak akan maksimal proses pembelajaran dengan dana yang tersedia itu. Kemudian berikutnya terkait dengan nanti Pak Jaka bisa, Pak Prof juga bisa, RAT terkait dengan anggaran dasar. Kenapa katanya tidak dibuat, hanya disuruh menyusun, sementara draft tidak ada. Ada sudah dibuatkan, sudah diganti dari tahun lalu, sampai sekarang belum ada. Memang kita belum turun Pak untuk melakukan itu, tapi kalau ada yang membutuhkan bisa menghubungi Dinas Pendidikan, nanti secara lengkap lah Pak Jaka bisa memberikan jawaban terkait dengan RAT. Di sekolah ini ada model rehab, alhamdulillah, mudah-mudahan sebentar kita mau jalan. Komite mawas ini Pak ya, mudah-mudahan nanti ada anggota dewan bisa memperjuangkan berapa bantuan dana, nanti disampaikan ke kepala dinas, ada di sana mendesak untuk pengadaannya. Lalu kemudian tidak visi misi sekolah tidak berfungsi. Langsung dengan kepala sekolah ini saja yang disampaikan, ya saya rasa sudah jadi begini. Kalau kita berbicara terkait dengan modul, dana bos sebenarnya bisa membiayai itu. Kemudian hal-hal lainnya yang masih secara teknis pengelolaannya semuanya bisa didanai oleh dana bos. Masalahnya kemudian setelah dia adakan tidak dipaksakan, lalu kemudian hanya dianjurkan, tetapi menjadi kendala bagi anak. Kalau dia tidak bawa, ada beban psikologi yang muncul pada anak, mungkin mengakibatkan anak itu, apalagi kalau namanya anak-anak, tidak pergi sekolah lagi karena tidak memiliki. Nah, ini yang persoalan memang. Yang jelas tidak mau datang di sekolah karena itu. Yang jelas ini tidak boleh terjadi. Tadi saya katakan ya, masalah pengayaan itu dan sesungguhnya tidak perlu. Kemudian ada pembebanan seperti ini, walaupun tidak dipaksakan juga itu tidak bisa sebenarnya. Ada program menyapa, lalu kemudian hadir bersama, tadi saya sudah jelaskan agak susah, tetapi mungkin kalau ada ketersediaan dana dan dinas pendidikan mempersiapkan dana untuk itu, bisa kolaborasi dan menghadirkan semuanya. Kita mencoba lah berikutnya, sehingga tapi dengan ketentuan tadi saya katakan, kita hadapi dulu komitenya, lalu kemudian kepala sekolahnya secara khusus. Nanti setelah mereka memahami supaya bisa bersinergi, barulah kita gabungkan untuk bisa bertemu. Tetapi bukan masalah membahas terkait dengan pembangunan rehab dan sebagainya, karena itu domainnya dinas pendidikan. Saya rasa bagi saya untuk sementara seperti itu. Ada langsung saja Ibu Yeni, kemudian nanti ada senior kita Pak Prof. Ibu Sir mau menjawab, ada Pak Prof, kemudian ada Pak Dr. Jaka, juga mungkin bisa memberikan tambahan-tambahan dari apa yang saya sampaikan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada sedikit keterangan dari Prof. atau Dr. Jaka. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengurus komite yang saya hormati, teman-teman dari Institut Pendidikan, sebenarnya sudah dijawab semuanya. Ya, saya ingin menambahkan sedikit bahwa ya memang menjadi pengurus komite itu semacam panggilan ya. Ada panggilan nasional gitu. Dan panggilan itu memang harus juga dibarengi dengan
kompetensi, harus ada latar belakang pengetahuan tentang pengelolaan pendidikan, ya, terutama kebutuhan proses belajar mengajar. Kalau itu kita memahami, maka itu kita semacam-macam kita mendapat blind spot, ya. Jadi kita buka dengan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, kita bisa menerima saja. Maaf, mungkin kebanyakan kepala sekolah yang saya lihat di Makassar ini, mereka lebih banyak fokus pada fisik. Mereka berbangga kalau dia membangun kelas, pagar, ada apa dan sebagainya, karena itu yang dilihat. Padahal yang tidak kalah pentingnya adalah sebenarnya perbaikan pada saat guru berada di dalam kelas. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan kepala sekolah dalam peningkatan proses belajar mengajar itu sangat kurang, terus sangat kurang yang melakukan itu. Jadi kalau saya kunjungi sekolah, saya tanya, saya sering tanya kepala sekolah, apa upaya yang ibu-ibu bapak lakukan dalam proses pembelajaran itu? Misalnya tadi, ada anak atau banyak anak yang harus melakukan pengayaan. Remedial. Kalau dia ketinggalan, dia harus remedial. Kalau dia lebih cepat, maka dia akan melakukan pengayaan. Kalau tidak terlalu cepat dari yang lain, tidak perlu ada pengayaan. Pengayaan itu hanya tambahan apabila target sudah tercapai dan anak itu menganggur. Maka perlu diberikan bacaan tambahan. Yang perlu sebenarnya itu yang remedial. Jangan sampai pengayaan yang diutamakan, remedial ini ya. Gunakan remedial itu. Kalau rata-rata di situ anak-anak dapat 6, kemudian ada 3 orang yang dapat 5, dapat 4. Ini yang perlu dibina ini. Kenapa bisa anak-anak ini? Ini yang sering luput dari perhatian para kepala sekolah dan guru-guru kita. Sehingga proses belajar mengajar itu kadang-kadang guru terlalu melihat klasikal, ya, dan tidak mau keluar dari kenyamanan, zona nyaman yang mengajar saja. Memang pada dasarnya anak yang diajar oleh orang guru pada ruangan yang sama, waktu yang sama, materi pelajaran yang sama, seharusnya hasilnya sama. Tapi kita harus lupa bahwa anak yang diajar ini kalau 30 orang, 30 kepala itu berbeda-beda juga. Jadi tidak mungkin sama semua penyerapannya. Dan itu kadang-kadang guru lupa dari itu. Jadi inilah yang sering menjadi hambatan kita di sekolah itu. Sehingga saya melihat di beberapa sekolah yang di luar Sulawesi itu tentang peranan komite sekolah itu, bahkan ada yang jauh lebih kepada misalnya mencari guru-guru standby, guru pengganti. Ya, kadang-kadang ada orang tua yang siap itu. Apalagi kalau di SD dia bisa mengajar untuk semua mata pelajaran itu, ya bisa standby kalau ada gurunya tidak hadir, atau ada orang tua yang punya kelebihan khusus misalnya kesenian-kesenian, ya bisa langsung diisi. Ya. Di Malang saya lihat itu setiap beberapa sekolah, ya begitu orang tua yang langsung melakukan itu. Sehingga ini juga yang banyak sekarang itu di Makassar, mungkin saudara juga ya yang paguyuban itu, paguyuban kelasnya, ya paguyuban ini sebenarnya tidak ada dasar hukumnya Pak, jadi tidak boleh itu, boleh, tetapi dia harus di bawah komite. Yang saya lihat di Bojonegoro, di Kudus, di Pekalongan, mereka semua melakukan itu, tapi di bawah koordinasi komite. Maaf Pak, ini kelas A ini kurang buku paket, kami mau mengadakan buku paket. Jadi kami minta kepada orang tua yang mampu, yang siap, yang ada silakan bawa. Tidak semua, jadi bukan pungutan,
Karena kalau pungutan itu tadi disebutkan Pak Mahmud, ada waktu, ada jumlah, dan ada orang tertentu. Bahkan saya lihat saya ikuti suatu penamatan di Pekalongan itu, penamatan SMP. Justru di situ pada saat penamatan itu digunakan komite itu untuk menghimbau para orang tua siswa yang tamat itu bisa meninggalkan sesuatu di sekolah. Kalau ada. Dan ternyata pada saat itu saya ikuti ada 10 komputer yang langsung disumbangkan oleh orang tua. Langsung secara saudara berpikir otomatis saya sumbangkan 1 komputer. Silakan Bapak sebutkan apa tipenya yang dibutuhkan. Tidak perlu disebut apa saja, ada yang menyumbang LCD, ada yang dia klaim dirinya sebagai pemilik toko buku, ya dia bisa menyumbangkan beberapa buku paket yang bisa digunakan. Dan kita juga harapkan ini masalah buku paket di sekolah jangan terlalu kaku, guru-guru itu jangan terlalu kaku pada satu penulis. Buku paket itu bukan kitab suci. Harus ditulis oleh ini, harus diterbitkan oleh ini. Bukan itu yang penting itu isinya. Apakah isinya itu sesuai dengan kurikulum atau tidak? Nah, karena kalau diwajibkan harus penulis si A, mau diperkaya si A ini. Saya saja, saya menulis buku. Mata kuliah yang saya ajarkan. Saya cuma muat di online, silakan mahasiswa akses. Anda mau download, silakan. Anda mau download satu orang kemudian di-copy oleh yang lain, silakan. Karena download harus bayar kepada penerbitnya, bukan saya yang penerbit. Tapi saya izinkan download satu orang bisa copy sampai 5 orang, sampai 10 orang bisa, asal ada izin saya. Jadi termasuk itu yang bapak bisa kontrol satu buku, satu penerbit. Bukan penerbit yang penting, bukan penulisnya yang penting isinya itu apa sesuai dengan kurikulum itu. Jadi inilah hal-hal yang saya katakan tadi, sebagai anggota komite bukan hanya siap menjadi ketua, tapi kita juga punya sedikit latar belakang pengetahuan supaya tidak terlalu ikut saja ke sana kemari apa yang dilakukan oleh kepala sekolah. Tidak bisa kepala sekolah mengatakan tidak benar itu menjadi sekolah. Karena sama-sama ada dasar hukumnya, kita hadir karena ada dasar hukumnya. Andai kata tidak ada dasar hukumnya dan ada tugas tertentunya, sudah jelas. Jadi ini yang baru masuk, ini ketua Dewan Pendidikan dan ketua DPR, ketua DPRD Kota Makassar. Jadi itu sekedar tambahan dari saya bahwa Bapak Ibu sebagai komite sekolah itu adalah panggilan hati nurani, tapi juga kita harus punya pengetahuan sedikit tentang masalah sekolah dan masalah pendidikan, sehingga kita tidak buta sama sekali tentang apa yang dilakukan oleh guru-guru dan sekolah, sehingga proses-proses itu bisa berjalan dengan baik. Karena tujuan keberadaan kita semua itu dengan pendidikan dan komite sekolah untuk membantu bagaimana proses-proses pembelajaran pendidikan itu bisa lebih berkualitas dengan adanya fungsi-fungsi tadi itu. Jadi komite sekolah itu salah satu tujuannya seperti katakan kamu adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Ya, karena dalam sistem pendidikan nasional dan pendidikan nasional itu ada di situ bahwa sekolah itu bukan hanya dibiayai oleh pemerintah, bisa juga oleh masyarakat. Tapi bagaimana caranya supaya itu legal? Ya. Ini hati-hati.
kemarin ada lagi kepala sekolah dipecat di Semarang oleh gubernur gara-gara sumbangan yang namanya infak 300.000 per siswa. Padahal itu atas kesepakatan komite sekolah, orang tua, semua sekolah. Tapi ada satu orang anak yang mungkin merasa berat, ya lapor ke gubernur. Dipanggil anak itu jelaskan. Tanya, sekolahnya anak itu negeri atau swasta? Negeri Pak, SMK 5. Dia sebut sekolahnya itu. Kepala sekolahnya dipindahkan, kepala sekolahnya kan tidak apa-apa. Kan itu program kami, saya siap. Dan bukan untuk saya, tidak ada buat itu saya. Silakan periksa. Usaha ada kita bangun, kelas ada kita bangun, dan boleh diperiksa. Gubernurnya mau jadi bisa periksa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Jaka ada sedikit mengenai RAT. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya masuk di anggaran rumah tangganya saya sendiri. Tadi ada, kalau tidak sempat saya lupa Bapak yang mana yang menanyakan mengenai peningkatan kapasitas anggota komite, gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau Bapak baca, kayaknya sudah dibagi-bagikan ya, anggaran rumah tangganya ini di ketentuan pengaturan tata cara pengelolaan keuangannya itu sudah dialokasikan untuk anggota komite itu melakukan peningkatan kapasitasnya. Ya. Jadi dari penggalangan dana yang ada, ya khususnya tentu dari masyarakat. Ya. Nah, ada 20% itu yang di dalamnya ada untuk kesejahteraan guru, karyawan dan komite sendiri. Nah ini bisa sebenarnya digunakan untuk peningkatan kapasitas. Jadi kalau ada misalnya undangan terkait dengan informasi atau keperluan terkait dengan pengembangan ya, kapasitas itu, ya komitenya boleh secara itu menggunakan dana itu. Nah kemudian tadi juga Pak sempat ada yang menyinggung mengenai bahwa kadang-kadang misalnya ketua komitenya sudah mengatakan, oh saya kayaknya sudah perlu diganti gitu Pak. Sebenarnya itu tidak boleh seperti itu penyampaiannya. Nah karena ada mekanisme yang harus dilalui. Nah mekanismenya lah itu yang harus dilakukan, ya, dilakukan pemilihan pengurus baru. Nah kemudian dari situ musyawarah mufakat memilih siapa ketuanya. Ya, karena ketentuannya bahwa ketua komite itu yang berasal dari perwakilan orang tua murid harus muridnya itu masih aktif, dia masih bersekolah. Kalau tidak aktif maka harus sebenarnya diganti. Tapi kalau anggotanya masih mau memilih membutuhkan, maka itu melalui mekanisme pemilihan bisa dipilih kembali, tapi bukan lagi sebagai perwakilan dari orang tua murid, bisa dari unsur lainnya. Nah, seperti itu pastinya mekanismenya. Nah kemudian ada yang perlu ketahui juga bagi beberapa dan komite, misalnya di anggaran rumah tangga itu diatur bahwa kalau itu penggalangan dananya dari masyarakat ya, yang peduli lingkungan, maka itu harus dipenuhi beberapa ketentuan yang di dalam anggaran rumah tangga ini diatur di draft ini. Yaitu misalnya tidak boleh itu yang berasal dari perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, ya, minuman keras istilahnya, yang termasuk minuman beralkohol. Nah kemudian tidak boleh dari partai politik. Ini sengaja diatur gitu Pak, supaya ini ada independensi gitu. Jadi ada beberapa dan itu mungkin bisa Bapak juga tambahkan kalau anggap bahwa ini ada riskan kalau kita ambil dari sini, boleh saja ditambahkan seperti itu.
Nah, kemudian yang terutama adalah juga di dalam Undang-Undang Dasar itu dimuat, kemudian dalam dasarnya tidak ada di dalam rumah tangga itu larangan, Pak. Nah, larangan ini sebenarnya mutandis atau menyalin dari Permendikbud itu. Seperti itu misalnya tidak boleh mengadakan menjual buku, melakukan pungutan dari siswa, orang tua siswa, ya, memanfaatkan aset sekolah untuk kepentingan pribadi dan seterusnya gitu. Nah, terutama misalnya juga mencederai integritas evaluasi hasil belajar. Ini karena sering ada muncul itu, Pak, ya, bahwa ada interest tertentu, kadang-kadang orang tua mau duduk di komite karena ada kepentingan misalnya gitu. Nah, ini sudah diatur untuk menjaga hal seperti itu. Semua ini tentunya. Nah, yang terakhir tadi bahwa ada informasi dari Bapak terkait anggaran dasar dan rumah tangga ini memang sampai saat ini belum didistribusi kepada Bapak karena ada keinginan kami akan membuat dalam bentuk regulasi secara formal, Pak. Kami ingin tuangkan dalam bentuk perwali gitu. Nah, sehingga ini menjadi pedoman kepada seluruh sekolah SMP di Kota Makassar. Nah, karena yang lalu juga waktu kami berkunjung ke Kementerian Pendidikan ini disampaikan dan mereka mengatakan bahwa ini sangat bagus kalau memang dilegalkan gitu. Nah, karena khususnya terkait misalnya untuk jumlah siswa gitu, Pak, yang berimplikasi kepada jumlah anggota komite kan gitu. Nah, di dalamnya ini kami buat masuk dalam bentuk template. Jadi nanti kalau menggunakan anggaran rumah tangga ini jelaskan memilih berapa jumlah siswanya Bapak dan Ibu. Nah, dari jumlah itu akan kelihatan berapa anggota komite yang boleh ditetapkan. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dan juga sudah diatur, Pak, sebenarnya di dalam ini mekanisme rapat-rapat yang harus dilakukan oleh komite yang tentunya bisa. Nah, yang terpenting juga ini ada yang baru saya masukkan, Pak, yang dari pengalaman yang lalu di COVID ini bahwa anggota komite itu sudah bisa juga rapat melalui daring. Gitu. Nah, ini menjaga misalnya karena di ketentuan anggaran rumah tangga ini harus quorum juga rapatnya. Kalau tidak bisa mengambil keputusan misalnya. Nah, sehingga untuk menjaga itu maka bisa memungkinkan menggunakan media teknologi. Gitu. Ya, saya kira itu dari saya, Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal lagi yang saya lupa tadi mengenai les tambahan di sekolah. Jadi itu secara etis guru tidak boleh. Apabila guru tidak boleh memberikan les tambahan, apakah di sekolah atau di rumahnya. Apalagi kalau harus bayar, itu sangat tidak etis itu. Saya waktu guru SMA, saya secara pribadi orang tua datang untuk meminta khusus anaknya bahasa Inggris di rumah. Saya bilang maaf, saya tidak bisa. Kalau tidak bisa, saya tidak etis. Masa murid saya kasih pelajaran tambahan, berarti itu kebodohan saya. Saya anggap gagal, tidak cukup saya berikan pelajaran di sekolah, di kelas. Boleh, tetapi jam tambahan di sekolah resmi tapi tidak dibayar, harus gratis. Iya, orang Malaysia bilang percuma. Jadi itu, Pak, saya tidak etis gitu ya. Kalau guru memberikan les kepada muridnya sendiri dan harus berbayar, baik di luar maupun di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua DPKM Kota Makassar sekaligus Ketua DPRD Kota Makassar, yang terhormat
komisioner DPKM Kota Makassar yang saya tidak bisa sebut satu persatu, Pak Prof, Pak Dr. Jaka, Pak Mahmud, Pak Rudi juga yang sudah. Wabil khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ketua komite sekolah SD SMP sekecamatan Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan program DPKM Menyapa. Sebelum saya mencoba sharing bersama bapak-bapak ibu-ibu sekalian, saya ingin tanya dulu peserta di sini, yang mana ketua komite? Ya, terima kasih. Jadi sudah terjawab tadi pertanyaannya Bapak. Jadi ada hal juga barangkali yang kami ingin sampaikan bahwa undangan kami berikan kepada pihak sekolah. Ya, kalaupun tidak sampai kepada yang semestinya, nanti ini menjadi evaluasi buat kami. Apakah undangannya ini tidak sampai ke komite ataukah sekolah mengutus gurunya ataukah yang lain seperti itu. Dan berbicara tentang komite sekolah, kami kemarin waktu di Tamalate itu usulannya cukup bagus dengan membuat grup WA komite sekolah, namun kami terkendala dengan nomor, nama-nama dan alamat dari ketua komite sekolah itu sendiri. Ya. Saya selain sebagai anggota DPKN, juga anggota DPR kebetulan dan mitra dengan Dinas Pendidikan. 2 hari lalu saya sudah menelpon Pak Kadis. Saya meminta bahwa kami harus diberikan semua nama-nama komite sekolah supaya kami bisa merealisasikan apa-apa yang menjadi harapan ketika kami melakukan DPKM Menyapa. Jadi kami melakukan ini tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban atau hanya sebagai seremoni, karena ini juga cukup mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Hal yang kami lakukan juga selain itu, dari pertemuan izin juga menyampaikan Pak Ketua, dari hasil pertemuan di Tamalate, ada satu ketua komite yang langsung memanggil saya pergi ke sekolahnya. Alhamdulillah kami langsung eksekusi kegiatannya. Yang kami lakukan mungkin sangat sederhana adalah di masa-masa berikutnya harus ada komunikasi yang bagus antara komite dan kepala sekolah. Dan pada waktu itu cukup bagus kepala sekolah dan komitenya. Mereka siap untuk membuat program kerja bersama, karena saya pikir ketika kita ingin melakukan hal-hal yang baik, pastinya kita akan ketemu. Kecuali kalau ada yang ingin kiri dan kanan, itu pasti tidak bisa ketemu. Dan yang menjadi kendala ternyata kepala sekolah ini, saya merasa kepala sekolahnya ini hebat, karena dia memberikan eskul terhadap anak-anak itu tidak berbayar. Tetapi kendalanya orang tua lagi yang tidak mensupport. Bayangkan kalau sudah dilatih, pas mau tampil anaknya dibawa pergi kampung. Jadi kendala juga. Dan disinilah sebenarnya peran dari teman-teman komite sekolah. Jadi mereka membuat divisi. Ini kami langsung eksekusi, membuat divisi di komite sekolah yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan apa harapan orang tua murid. Jadi ini adalah jembatan antara orang tua murid dengan sekolah, dengan hadirnya komite sekolah. Seperti itu. Jadi saya pun juga menyampaikan bahwa seperti tadi yang disampaikan Pak Prof, ini juga memang saya sudah hampir 5 tahun jalan-jalan ke sekolah. Saya belum pernah mendengar keluhan kepala sekolah, Bu, bagaimana ini kualitasnya guru-guru, tidak pernah. Selalu berbicara tentang fisik, infrastruktur semuanya. Padahal memang kita juga mengakui ya, itu juga hal yang penting. Tetapi bukan yang utama. Penting tapi bukan yang utama. Yang utama adalah bagaimana proses pendidikan di dalam itu menyenangkan, sehingga kita akan menemukan anak-anak di pagi hari terburu-buru, kejili-jili, mau cepat-cepat pergi sekolah. Karena di sekolah menjadi sesuatu yang menyenangkan, gurunya menyenangkan, suasananya menyenangkan, dan kita juga pasti sepakat bahwa suatu bangunan itu yang paling
bagaimana peran orang tua memberikan pendampingan kepada anaknya untuk untuk sama-sama bisa mengaplikasikan kurikulum. Ini yang sederhana juga, misalnya SD ya, kelas 1 kita sudah mulai, karena ini sudah PPDB kelas 1. Kita target kelas 1 anak-anak sudah bisa memegang pegang pensil, sudah bagus tulisannya. Itu dulu. Jangan dulu berbicara tentang tematik dan lain sebagainya, itu nanti di kelas 2 dan kelas 3. Malah saya mengusulkan kita buat lomba tulis indah. Ini kan hal yang sepele, tetapi ini sebenarnya bisa mempengaruhi. Ini sangat miris dan ini adalah fakta. Masuk SMP tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Ini kan ada apa ini? Berarti orang tuanya sikoh ya, kita selalu berprasangka baik. Orang tuanya berprasangka baik sama sekolahnya, bilang baik semuanya anakku. Gurunya juga merasa cukup nih seperti itu. Ini tidak ada komunikasi. Ada apa 6 tahun tidak komunikasi, anak-anak tidak tahu membaca. Ini loss. Sangat tidak kita sangat kecolongan dalam hal pendidikan. Jadi dari awal kita sudah meramu, kita sudah membuat pola bahwa sekolah bersama dengan komite menyampaikan tahapan setiap jenjang anak itu. Kita sudah tahu apa capaiannya ya Bu ya. Ini kan anak-anak kita sekolah, kita tidak tahu kalau kelas 1 apa yang harus dia tahu, kelas 2 apa yang dia harus tahu. Itu untuk tingkat SD ya. SMP itu begitu. Tamat SMP kelas 1 mereka harus diberikan skill apa? Ini kan yang hanya tahu kurikulum, yang hanya tahu sekolah. Orang tua tidak. Orang tua hanya berpikiran mengikuti jenjang pelajaran, mengikuti jenjang pendidikan sampai dia masuk kuliah dan bekerja selesai. Padahal harus ada keterlibatan di dalamnya. Pembuatan kurikulum pun sebenarnya harus melibatkan masyarakat, dalam hal ini pun adalah orang tua. Jadi kami Pak Ketua juga sudah sempat bincang sama Pak Palapa, barangkali mungkin kedepannya kita membuat BIMTEK untuk komite sekolah sehingga mereka punya wawasan yang lebih bagus. Tapi kita tidak bisa mengajak kepala sekolah karena itu bukan ranah kami, itu ranah di dinas pendidikan. Jadi kan nanti kesannya kita terlalu teknis, tidak seperti itu dalam sistem pemerintahan. Apatah lagi kalau kita mau melibatkan LSM. Sebenarnya LSM itu bukan tidak paham, tetapi dia punya pikiran sendiri. Nah, kalau saya bilang dia punya visi sendiri. Jadi biar kita dudukkan bersama kita, enggak, dia sudah punya frame sendiri. Bila berbicara soal pendidikan, mana pernah ada LSM yang datang dia berbicara pendidikan. Oh, harusnya anak kita seperti ini, pasti bukan itu. Tapi saya tidak mau terlalu jauh membahas. Dan ini sudah beberapa masukan. Ini sahabat tahu Pak Ketua juga nanti punya ide bagaimana ini LSM tidak muncul lagi di sekolah-sekolah yang sangat meresahkan semua sekolah. Saya sudah melakukan ke sekolah setiap datang. Ini sepertinya kepala sekolah ketakutan. Apalagi kalau ada sesuatu. Kalau tidak ada sesuatu mereka berani melawan. Tapi kalau ada sesuatu, ini jadi tidak nyaman. Artinya kalaupun mereka mau berbuat adalah diberikan ruang tersendiri. Jangan sekali-sekali mengganggu tentang proses pendidikan belajar mengajar. Seperti itu. Nanti terlalu panjang Kak. Saya kira cukup sekian. Yang tadinya kami akan seriusi. Saya target dinas pendidikan 1-2 bulan ini harus diberikan saya semua data-data ketua komite sekolah. Tapi Pak Ketua saya sekadar melaporkan supaya betul-betul kita bisa intervensi. Dan sebenarnya kalaupun memungkinkan di DPKM juga mungkin kita akan memberikan award kepada ketua komite sekolah. Jangan selalu guru-guru itu banyak nih eventnya yang dilakukan baik secara daerah, provinsi, nasional maupun internasional. Kalau komite belum ada momennya. Jadi nanti kita akan bicarakan, kita akan melihat bahwa betul-betul dilirik komite sekolah, karena sebenarnya komite sekolah ini paling penting. Dia adalah garda terdepan untuk bagaimana bisa menyatukan antara orang tua dan guru dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yeni. Setelah Bu Yeni berbicara panjang lebar, maka berakhir pula acara menyapa kita pada siang hari ini.
Nah, di tengah-tengah kita hadir Pak Ketua DPRD Kota Makassar sekaligus Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar. Beliau Bapak Rudianto Lalo SH MH. Orang kalau duduk di DPRD sebagai wakil rakyat itu pasti utusan dari partai. Nah, partainya beliau ini adalah Nasdem. Dan Nasdem Anies. Nah, insya Allah ke depan ini beliau, bukan ke depan, saat sekarang caleg DPR RI satu Makassar itu harus memilih. Nah, itu. Ya. Nah, saya sudah lama di Dewan Pendidikan, mungkin sudah sekitar 20 tahun. Saya baru dapat ketua modelnya seperti ini, Pak. Betul-betul turun. Ya, Pak Imam ya? Iya, Rudianto Lalo, Pak. Nah, itu. Anak rakyat. Baik, untuk mengakhiri acara kita, kami persilakan dengan hormat Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar untuk memberikan arahan atau apalah sekaligus menutup pertemuan kita pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Pendidikan Ibu Yeni Rahman. Ibu Yeni ini mitranya pendidikan karena dia adalah Komisi D. Nah, saya harus promosi juga karena dia ini juga caleg, Pak. Caleg Makassar A, Partai Keadilan Sejahtera. Promosi. Kemudian yang saya hormati Ibu Hana, beliau perwakilan Tionghoa di Dewan Pendidikan, keterwakilan karena kita kesetaraan. Ibu Hana, pipi sosial kemasyarakatan Kota Makassar. Yang saya hormati di sini telah memperkenalkan saya. Terakhir saya memperkenalkan beliau, makanya terakhir. Beliau ini kalau tidak saja di warga Makassar kalau tidak kenal Nasrah Pak. 3 periode di DPR, sekarang mau maju DPR provinsi Makassar A juga. Tidak bersaing ini, tidak bersaing karena persaingan sesungguhnya di internal. Ada nih jatahnya PKS 1, jatahnya Golkar taruhlah 1, yang penting akan bersaing. Nah, Salamone, ya, nak kita seng. Bapak Ibu yang saya hormati di sini, mana angkatan komite SMP? Yang ketua komite SMP ada? Kenapa? Ini kawan-kawan di panitia harusnya undang semua ketua komite SMP karena problem hari ini banyak di SMA, yang kedua di SMP. Kenapa jadi problem? Karena banyak anak sekolah mau masuk negeri tapi jatah kursi terbatas. SD semua SD. Di mana SD Pak? Kecamatan Mamanya. Bapak tak boleh tinggal di Malangke tapi bertugas di Mamanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selalu bicara di mana-mana. Tidak akan terjadi keributan, ribut-ribut atau konflik antara komite sekolah dan kepala sekolah kalau kita masing-masing memahami wewenang, fungsi dan tugas kita. Dasar pendirian, dasar diadakannya komite sekolah apa? Harus tahu. Dewan Pendidikan, komite sekolah pertama kali ada itu di tahun 2002 melalui surat keputusan Menteri Pendidikan 2002. Jadi Dewan Pendidikan, komite sekolah ini sejalan, senafas, sebangun karena kehadirannya adalah satu, bagaimana menjadi penyambung lidah masyarakat, aspirasi orang tua murid, kemudian masuk di badan mandiri bernama komite sekolah yang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Jadi kalau tadi Bu Yeni menyinggung soal LSM dan sebagainya, LSM itu tak perlu langsung ke sekolah.
Harusnya dia datang ke komite sekolah. Nanti komite sekolah menjadi mediator menghubungkan dengan satuan pendidikan atau kepala sekolah. Karena salah satu peran daripada komite sekolah menjadi mediator, menjadi penyambung lidah. DPR-nya lah kira-kira begitu di sekolah. Kalau ada masalah misalkan PPDB, ada lewat jendela, lewat apa, lewat atap, lewat apa, ya komite sekolah. Tapi kalau SD saya lihat tidak. Ini Pak, selama PPDB ini saya paling pusing Pak. Masuk SD, masyarakat minta diurus anaknya masuk sekolah. SD Pak, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Saya tidak tahu apakah mentalitas masyarakat yang memang rendah, ataukah memang karena masyarakat yang percaya bahwa setiap proses penerimaan selalu ada kali-kali, sehingga memaksa masyarakat mau mencari deken dan sebagainya. Dan bagi kami ini anggota dewan pada saat ini kadang-kadang buat salah Pak. Kenapa? Persoalan sekolah tidak dimasuk anaknya, apa nih Pak Dewan? Sampai sekolah disuruh tidak bisa dimasuk, cilang. Lari semua Pak. Sebentar pemilihan yang dia tunggu sibi dapat juga. Pace punya sibi. Nah inilah mentalitas pendidikan kita, revolusi mental kita yang menurut saya masih di bawah seperti negara-negara lain. Karena itulah kawan-kawan, teman-teman di komite sekolah menyampaikan itu ke masyarakat. Jangan selalu, makanya saya tak tahu siapa perlu salah. Makanya kadang-kadang saya ada keinginan mau jadi wali kota. Ada keinginan, tapi maju dulu cari orang. Kenapa? Saya juga termasuk yang tidak setuju dengan pola misalkan rekrutmen anak murid, zonasi dan sebagainya. Sementara di masing sekolah kita belum terjadi pemerataan Pak. Di beberapa kelurahan tidak ada sekolahnya Pak. Kayak di kampungku di Lakang, tidak ada sekolah Pak, setengah mati. Sementara dia punya hak untuk sekolah. Inilah tantangan sebenarnya kepada kita pemerintah pemangku kebijakan, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Ya tunggu 2024 kalau ada rezeki. Terakhir, pada kawan-kawan komisi sekolah, selain mediator, Bapak Ibu adalah sebagai pengawas sekolah. Bapaklah, Ibulah yang bisa mengontrol satuan pendidikan atau kepala sekolah dalam mengelola pendidikan di sekolah. Kalau ada yang tidak beres, ya luruskan. Tidak perlu takut mau diganti dan sebagainya. Hubungi kami di Dewan Pendidikan. Meskipun tidak ada hierarki strukturnya, tetapi menurut saya dengan dasar hukum yang sama, pendiriannya juga bersamaan, saya kira menjadi kewajiban kita untuk selalu berkolaborasi bersinergi antara komite sekolah dengan Dewan Pendidikan. Saya setuju dengan Ibu Yeni supaya ke depan perlu dipikirkan bagaimana hubungan Dewan Pendidikan komite sekolah ini makin bagus. Taruhlah misalkan ada penghormatan, penghargaan, yang kedua mungkin adalah semacam bimtek dan sebagainya. Ini penting supaya ada kita bisa bertukar gagasan, bertukar ide untuk kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan kita. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, diskusi hari ini saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dari saya ngomong Pak.